Perkenalkan nih channel baru aku. Nah, di segmen kali ini aku mau cerita soal jalan-jalan aku. Dan ini aku namakan The Travel Talk. Jadi di sini aku mau cerita sama kalian semua. Kayak mana aku jalan-jalan ya. Dan kalian nggak tahu kan di balik perjalanan itu semua apa aja kejadian aneh yang udah aku alami. Atau kalian pikir aku traveler uangnya banyak? Nggak, kalian salah. Makanya kalian dengar ceritaku. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ke Samalona. By the way, ini kacamata minjem ya. Sekitar tahun 2015. Aku tuh berangkat ke Makassar dan aku ketemu sama kakak aku yang tinggal di sana. Karena aku pergi sendiri, aku kan gabut gitu ya. Kakak aku nggak bisa kuajak pergi gara-gara dia mesti jaga anaknya. Sedangkan abang ipar aku dia kerja tiap hari. Tapi aku mikir, ini kan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu pasti kita bisa menemukan situ tempat-tempat yang luar biasa. Rambut aku kayak doyok. Tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang luar biasa di Sulawesi Tengah. Dan sana ternyata banyak pulau yang bagus ya. Pulau-pulau yang memang menarik untuk dilihat. Dan sebelumnya yang kalian nggak tahu, orang Makassar itu biasanya orang Bugis ya. Jadi ngomongnya beta sore toh, makan toh gitu. Jadi agak-agak aneh kok misalnya aku ngomong sama orang, karena ngomong kan orang Medan gitu. Jadi kayak mana bang lupanya? Yang apa sih toh? Jadi kayak aneh-aneh gitu. Udah lupain aja. Terus akhirnya aku buka hellomakassar.com. Terus habis itu ada banyak referensi pulau. Pulau Samalona, Kodingaring Keke, terus ada Pulau Baranglompo, terus ada Pulau Kapoposang, terus ada Pulau Lanjungkang. Nah, itu adalah pulau yang favorit. Semua pulau-pulau itu tergabung yang diberi nama Gugusan Spermonde. Nah, Gugusan Spermonde ini asal muasalnya dari kayak kumpulan pulau-pulau kecil yang berserak gitu. Jadi spermonde, sperma. Terus habis aku googling, aku niat untuk ke Pantai Losari, ke pelabuhan situ untuk nanya sama masyarakat atau nelayan di situ, kayak mana kalau misalnya aku ke salah satu pulau di Gugusan Spermonde ini. Terus begitu aku pamit sama kakak aku mau keluar, terus tanya, kamu kemana? Aku mau jelajahi kepulauan Spermonde kak. Akhirnya aku nyampe juga ke Pantai Losari. Aku nemu nelayan di situ, itu kebetulan cuacanya agak sore ya, jadi nggak memungkinkan aku untuk berangkat hari itu juga. Aku ketemu tuh sama nelayan, tolonglah aku lagi syuting kok bisa ada telepon. Ya. Aduh aku lagi syuting nih. Ntar lagi ya, kok apa udah mau masuk? Oh ya tak ya tunggu. Duduk aja sebelah dulu ya. Nanti nggak bisa. Aku tanya sama nelayan di situ kan, bang, aku mau ke pulau yang bagus di luar Makassar, kira-kira berapa aku harus bayar? Terus di mana pulau yang luar biasa itu gitu kan. Terus habis itu dia bilang, kita akan temani kamu ke sana. Ke sana dia nunjuk dari Pelabuhan Makassar. Jadi dia nunjuk ke sana itu ada pulau. Memang masih kelihatan mata gitu kan. Tapi udah ada lampu-lampunya. Terus habis itu pulaunya itu udah kayak ada warganya, rame lah gitu. Dan setelah aku search ternyata itu nama pulaunya Baranglompo. Jaraknya cuma 12 kilo dari kota Makassar. Jadi masih bisa kelihatan ya. Kurasa pun nggak akan puas kalau misalnya aku ke situ. Terus abang tuh bilang, kamu cuman bayar 1.200.000, kamu bisa 1 harian di situ kita temanin. Kamu punya barang kita temanin, kita jaga. Di perjalanan kali ini aku cuman punya duit 500.000. Akhirnya aku ke nelayan lain, orang tuh juga nawarin hal yang sama. Itu deh ke pulau yang itu 1.200.000 sama nelayan yang lain. Aku tanya lagi segitu juga harganya. Karena aku minta kontaknya. Begitu aku pulang, aku search pulau rekomendasi. Nah dari situ aku tahu kalau misalnya Pulau Baranglompo itu pulau yang ditawarkan mereka itu kakaknya tuh 800 orang, terus habis itu 3.500 orang yang tinggal. Ya menurut aku nggak menarik kalau misalnya aku liburan di situ seharian dengan bayar 1 jutaan. Sebetulnya aku sih yang aneh gitu. Dengan duit 500.000 aja aku mau ke pulau yang mewah, kayaknya agak aneh gitu ya. Akhirnya besok pagi aku bergegas menuju pelabuhan Pantai Losari dan mengharapkan pencerahan. Semoga gue dapat pantai yang sesuai, pulau yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Akhirnya begitu aku nyampe pantai, nggak ada yang wisata ke situ. Kenapa? Karena aku sadar ternyata situ hari biasa, hari Senin. Jadi kayak ya nggak ada yang liburan gitu.
Ngerti nggak sih kalau kayak aku yang cuman punya duit 500, paling aku nebeng kan, atau aku numpang gitu kan. Kalau misalnya ada wisatawan ada 3 orang, aku ikut gitu biar aku cuman bayar 200.000 atau sekian gitu. Nah, tapi ini asli, nggak ada yang berangkat. Dan kalian tahu di pelabuhan itu pakaian aku lah yang paling gila. Nih baju yang aku pakai ini baju aku pergi ke Samalona. Bayangin ya, aku udah nyampe di pelabuhan tapi aku pakai baju kayak gini, celana pendek, pakai sendal, pakai GoPro. Dulu aku belum ada kamera, jadi aku pakai GoPro. Terus tiba-tiba aku di tengah pelabuhan itu, kayak udah pasti kali mau pergi. Tapi kalian bayangin nggak, kalau misalnya aku nggak jadi pergi? Terus kakak aku nanya, gimana perjalanan kamu? Aku menung sih di pelabuhan itu karena aku mikir gitu juga. Aduh, udah pakaian kayak gini nggak pergi sakit juga gitu. Akhirnya saking galaunya aku makan di dekat pelabuhan itu kan. Terus tiba-tiba ada satu manusia, ya dia datengin aku, dia bilang, kamu mau kemana toh, katanya. Mau naik haji pak? Ya enggak lah gitu. Aku kan ada nge-save foto-foto di beberapa pulau yang aku bilang tadi. Jadi salah satu pulau itu namanya tuh Samalona. Jadi aku kasih, ini bang aku mau kesini. Oh mari abang temanin, katanya. Itu ke situ sekitar 45 menit. Bayar 1 juta aja sama abang. Sebetulnya aku sedikit bersyukur sih, karena dengan aku bayar 1 juta aku udah bisa nyampe pulau yang memang lumayan bagus. Dan pulau itu dijangkau dengan transportasi yang lumayan jauh gitu kan. Tapi si kampret ini atau abang ini, dia gak tahu aku cuma punya duit gopek. Bang, duit aku gak cukup segitu dan aku pergi sendiri gitu. Duit aku itu cuman 500.000. Dia tuh kayak gak ada kaget gitu, mukanya datar gitu. Tapi dalam hatinya mungkin dia bilang kere nih kawan nih. Aduh dek, tambahlah dikit gitu. Bang, aku gak ada lagi. Terus dari situ aku mulai cerita susah kan. Aku ini mahasiswa bang, dan aku di sini tuh untuk nge-explore Pulau Samalona. Nanti aku masukin YouTube semua perjalanan aku tuh, aku share ke teman-teman aku, dan aku masukin kontak personnya abang gitu. Kalau misalnya teman aku mau berangkat, dia tinggal kasih abang gitu kan. Akhirnya aku ngasih abang tuh PHP kan. Karena iming-iming yang udah aku kasih, padahal kalian tahu YouTube aku tuh belum apa-apa. Aku bahkan punya YouTube channel itu subscribernya cuma 2. Tapi abang tuh akhirnya apa? Mengiyakan, oke deh 500.000, tapi satu pulau aja ya Samalona. Just, I'm the win now. Akhirnya kita pergi berdua ke Samalona. Begitu dia narik mesinnya dan lagi jalan, aku tuh kayak, wah kayak mimpi nih, gila. Aku ke satu pulau 500.000 tapi sendiri gitu. Di tengah perjalanan kalian tahu aku diberhentikan di mana? Kita berhenti di Pulau Baranglompo. Buat kalian yang belum tahu, Pulau Baranglompo itu pulau yang ditawarkan sama abang-abang guide sebelumnya. Yang kalian tahu, ternyata begitu aku sampai situ nggak ada yang enak. Di situ ada orang cuci baju. Terus habis itu aku tanya, bang, ini ya bang pulaunya? Enggak deh, abang cuman mau isi bensinnya di sini. Bangga gue sama abang itu. Dan akhirnya aku sampai di Pulau Samalona. Nih ya, aku review sedikit video aku. Sebenarnya sangat disayangkan karena video aku di sini tuh nggak penuh. Kemarin tuh aku nggak punya hard disk, jadi terpaksa banyak video-video atau foto-foto yang udah kehapus. Ya jadi sisanya cuma ini aja, sama di Instagram. Ini begitu aku nyampe di Samalona, gila girang kali kan. Dan muka aku tuh masih tengik gitu. Rambut dari ayam Teletubbies. Nah di sini tuh Samalona. Yang aku suka sama Samalona ini sebenarnya, ini pulau tuh udah banyak yang datengin, tapi pulau ini tetap bersih gitu, dan airnya itu beda sama yang lain. Kalau misalnya kita ke pantai, ke pulau gitu, terus kita nyelam snorkeling, kadang kalau airnya terlalu asin, udaranya nggak enak, itu badan kita jadi sumuk di dalam laut itu gitu. Tapi kalau ini beda gitu, aku nyelam, badan aku tuh kayak segar aja gitu dalam air. Dan di sini aku nghabiskan snorkeling sekitar 1,5 jam, gila kan? Aku puas sekali. Nah, ini terumbu karangnya sebetulnya nggak ada lagi ya. Tapi di sini masih banyak kayak kepiting, kayak apa sih yang tajam-tajam tuh, bulu babi ya. Dan mungkin aku kesini karena cuacanya lagi enak, bulannya lagi pas gitu ya. Ya, ini dia pulaunya. Nah, di tengah aku nyelam kayak gini, tiba-tiba abang tuh datangnya aku. Ini posisi nih, aku kan lagi snorkeling tuh, otomatis jam sama dompet aku tuh kutitip sama dia kan. Begitu dia datengin aku, dia udah pakai tuh jam aku sama dompet aku. Gue agak kayak takut gitu kan. Dan akhirnya dia bilang, dek, abang pergi ke balik dulu ya bentar, ada perlu, abang ada janji sama teman. Ini di posisi kalian tuh lagi liburan di tengah pulau,
Yang nganteri kalian tuh tiba-tiba pergi. Kalian nggak tahu dia tuh balik apa enggak, karena kalian baru kenal sama dia. Kalian bayangin kalau dia nggak balik. Tapi kan dompet cuma 500.000 ya kan. Akhirnya karena aku lagi asik sama di tempat di situ, akhirnya aku biarkan. Ya udahlah bang, abang gerak dulu. Tapi abang balik ya, aku bilang. Akhirnya dia balik Dia nempati janjinya. Nah ini abaikan muka tengik aku ya. Nah di perjalanan ini, itu di belakang aku namanya Pulau Samalona, itulah dia. Dan kita udah selesai dari Pulau Samalona itu, udah 3 jam lebih kan. Dia ajak aku ke tengah ini, 100 meter dari Pulau Samalona. Terus dia bilang, "Dek, di sini terumbu karangnya bagus. Di sini ikan-ikannya banyak. Kamu bisa nyelam di sini," katanya. "Kamu bisa lihat ikan-ikan yang banyak di sini daripada tempat yang tadi." Terus akhirnya aku lihat pakai kacamata dong, kacamata renang. Terus aku lihat, memang bagus tempatnya. Tapi Kevin Marshall tuh traveler yang culun. Aku bukan traveler yang hebat pakai carry, pakai komu apa? Hammock, ya itu deh. Yang bisa nyelam sendiri berenang, karena kan aku juga manusia ya. Aku takut ada hiu, ada ikan paus di situ. Walaupun kata abang tuh nggak ada, tapi kan jangan percaya sama orang. Akhirnya aku bilang, "Bang, abang ikut juga lah ke dalam," gitu. Dia nggak mau. Akhirnya aku mengurungkan niat aku untuk nggak nyelam di situ karena aku memang belum berani. Dan akhirnya aku nyesal gara-gara aku nggak pernah tahu. Ya itu salah satu penyesalan aku sih, kenapa aku nggak mau terjun ke dalam itu. Ya itu mungkin jadi pelajaran sama kalian. Kalau kalian pengen nyoba sesuatu yang memang berharga, jangan disia-siakan. Kalian terjun langsung ke dalam, oke? Nah di perjalanan pulang aku suntuk. Kenapa? Karena aku merasa nggak puas sama perjalanan ini. Aku ngerasa bosan kan. Ya masa cuman gini aja, bang, 500.000 nggak ada bonusnya apa? Atau ngapain kek, apa kek, nungging kek gitu kan. Terus tiba-tiba abang itu berucap gitu, "Kamu mau nggak ke Bone Batang?" Bone Batang ini dari Samalona berapa jauh bang? Terus dia bilang 1 jam 45 menit aja ya. Itu aku bayar 500.000, apalagi dengan jarak sejam. Aku bilang, "Bang, aku tuh nggak punya uang. Abang tahu sendiri kan." Aku bilang. Dengan baiknya dia bilang, "Abang juga udah lama nggak kesana, udah nggak apa-apa. Saya kali ini kasih bonus, saya kasih bonus buat kamu toh." Gitulah kira-kira ada yang ngomong. Akhirnya we going to Bone Batang. Jadi Bone Batang itu tempatnya luar biasa ya. Di perjalanan aku ke Bone Batang itu kita cerita banyak, kita banyak tukar pikiran ya. Umur abang berapa? 40 tahun. Anak abang 4, gila ya. Untuk seorang tubang itu kayaknya. Cerita-cerita aku bilang, "Abang dulu kenapa nggak kerja di milih nelayan daripada kerja di kota?" Terus dia bilang, "Abang dulu kerja di tanker gitu. Cuman dulu abang pernah kena kasus, abang lagi mabuk, abang bunuh orang." Kalian kebayang nggak? Kalian lagi di tengah laut, jam kalian dipakai sama abang itu, dompet kalian dipakai abang itu, dan guide kalian itu udah pernah bunuh orang. Tapi udah di situ aku mempasrahkan diri. Kalian bayangin lah, aku tuh dari Medan dan aku ke Makassar ketemu orang yang nggak kenal. Aku pergi jauh, dia bisa aja loh bunuh aku, terus dia masukkan aku ke laut, terus dia pulang. Tapi nggak tahu ya, mungkin feeling ya, makanya aku bisa jalan sama dia sampai sejauh ini. Akhirnya waktunya datang dan aku sampai di Pulau Bone Batang. Bone Batang ini nggak ada tanaman, jadi ini cuman padang pasir luas saja. Dan lihat muka aku, rambutnya kayak Naruto ya. Aku ngerasa kayak, wah gila, ini di pulau ini aku sendiri. Dan pulau ini ada kalau airnya tuh surut. Jadi ini air sore, biasa lagi surut. Nah, bayangkan, kalian kebayang nggak kalau kalian lagi di sini gitu dan kalian cuma sendiri di pulau ini. Dan aku sambil tiduran natap langit, itu kayaknya sesuatu hal yang luar biasa. Aku ngerasa hidup aku tuh damai di sini. Aku di sini sampai hampir 2 jam, tapi aku nggak dapet sunsetnya karena kalau kita terlalu malam pulangnya, airnya itu bisa pasang dan naik. Nah ini kayak orang India di slow-mo. Di belakang aku itu ada kayak burung camar di belakang sana. Sebelum aku nyampe di tempat ini juga sebetulnya banyak burung camar. Cuman aku nyampe sekitar 50 meter gitu, burung camar udah kabur. Karena memang burung camar ini punya penglihatan yang bagus ya. Jadi dia bisa tahu mangsa atau makhluk gak jelas kayak aku nih datang gitu. Sini aku ngerasa kayak, waduh gila, aku pengen menghabiskan waktu di sini kalau aku lagi galau, kalau aku lagi suntuk. Jadi sebenarnya agak susah juga nyari pulau ini. Nah di sini aku makan, terus ya sampahnya aku taruh di kapal lagi, terus aku ganti baju, terus aku jalan lagi keliling. Pokoknya di sana tuh
aduh yang namanya rumput laut segala macam tuh banyak lah nyangkut di situ. Tuh balik lagi GoPro aku tinggal karena cuma aku sendiri di situ. Nih ya. Jadi nama kapalnya itu Kevin ya. Nama kapal yang tempat aku pergi. Kayaknya jodoh sih memang udah. Nah, di pulau ini itu dia bilang, "Saya sering bawa orang ke sini dan beberapa orang lainnya itu ada dari Pokalis Padi. Aku nggak tahu siapa namanya. Tapi Pokalis Padi itu sering ke sini jam 4 subuh gitu karena nunggu matahari terbit. Jadi tempat ini betul-betul luar biasa dan aku udah lihat di Hello Makassar, tempat ini nggak ada di daftarnya, berarti ini tempat yang incredible kalau aku bilang luar biasa lah. Aku lupa sih nama abang yang bawa aku. Nah ini Skampret. Nah ini dia. Tadi abang itu ya. Makassar is an incredible place. They have Samalona Island and Bone Batang. Moreover, thank to brother Sandi namanya. Bang Sandi ya. Yang main di The Master itu yang sulap-sulap. Bukan, itu Sandi Sandoro. I Love This Place by Kevin Moore. Jadi akhirnya aku pulang dengan rasa yang paling bahagia, rasa yang gila luar biasa. Aku ke pulau yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya dengan harga yang nggak begitu mahal. Dan begitu aku nyampe di pelabuhan, aku bilang sama Bang Sandi, "Bang, makasih kali ya, aku senang kali hari ini." Dia kasih jamnya lagi, kasih dompet, terus aku kasih uang. Terus aku bilang, "Abang ada jam nggak?" Aku bilang, "Nggak ada, dia nggak punya jam." "Bang, kalau aku balik ke sini lagi, aku ada jam tuh di rumah. Nanti aku kasih abang jam kalau misalnya aku ke sini lagi." Dan 3 bulan yang lalu aku ke Makassar lagi. Akhirnya aku kasih jamnya ke dia. Di perjalanan ini tuh aku senang kali dapat guide yang bagus, dapat guide yang menurut aku bisa punya misi yang memang betul-betul ngerti aku tuh pengennya apa. Dan kebayang kalau misalnya aku pergi dengan bukan Bang Sandi ya, kayaknya guide-guide yang aneh-aneh itu petualanganku nggak sebagus ini. Ini perjalanan aku di Makassar ini yang ke Samalona dan Bone Batang itu membuka perjalanan aku ke tempat-tempat lain ya. Membuka pikiran aku kalau misalnya masih banyak gitu tempat yang bagus. Kalau misalnya kalian dari Makassar atau di luar Makassar pengen nge-explore pulau-pulau di Spermonde, gugusan Spermonde ini, aku bisa kasih kontaknya Bang Sandi untuk nemenin kalian ya. Memang dia pernah bunuh orang tapi dia orang yang baik, sumpah. Dan kalau kalian pengen kontaknya, kalian bisa email aku. Ya, seperti biasa Bang Sandi, aku minta dipotong 50%. Enggak lah, bercanda lah. Aku akan bikin lagi video travel talk yang kedua di perjalanan aku selanjutnya kemana ya, lihat nanti ya. Makasih udah nonton ceritaku, makasih udah dengar apa yang aku bilang. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. See you until the next video.